Ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ayat 15. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Ayat 16. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan. Ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Ayat 21. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Di sebuah kota yang ramai, ada sebuah komunitas kecil yang terdiri dari berbagai latar belakang, budaya, dan tradisi. Mereka adalah orang-orang yang berbeda, namun mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka adalah pengikut Kristus. Di antara mereka, ada yang kuat dan ada yang lemah. Ada yang berpengalaman dalam iman dan ada yang baru saja memulai perjalanan rohaninya. Mereka semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan perbedaan mereka. Paulus, seorang pemimpin spiritual yang bijaksana dan berpengalaman, melihat tantangan ini dan merasa terpanggil untuk memberikan petunjuk. Ia berkata, kita yang kuat harus bertanggung jawab untuk menanggung kelemahan orang-orang yang lemah, dan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Setiap orang harus berusaha untuk menyenangkan sesamanya demi kebaikan, untuk membangun Dia. Paulus mengajarkan mereka bahwa dalam komunitas, bukanlah tentang siapa yang paling kuat atau paling lemah, tetapi tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dan membangun satu sama lain. Ia mengajarkan mereka untuk menerima satu sama lain, seperti Kristus telah menerima mereka. Paulus juga mengingatkan mereka tentang contoh Kristus, yang menderita dan mati bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Ia berkata, segala sesuatu yang tertulis dahulu ditulis untuk mengajar kita, supaya oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci kita mempunyai pengharapan. Paulus mendorong mereka untuk hidup dalam harmoni dan kesatuan, dengan satu suara memuliakan Tuhan. Ia berdoa agar Tuhan, sumber pengharapan, memenuhi mereka dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman mereka, sehingga mereka melimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Para anggota komunitas merenungkan kata-kata Paulus dan mulai mengambil tindakan. Mereka yang kuat mulai membantu mereka yang lemah. Mereka mulai menerima satu sama lain meskipun perbedaan mereka. Dan mereka mulai hidup dalam harmoni dan kesatuan. Mereka merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam iman mereka. Dan mereka mulai melimpah dalam pengharapan. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya saling menerima dan membantu satu sama lain. Tentang pentingnya hidup dalam harmoni dan kesatuan, dan tentang pentingnya memiliki pengharapan. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun kita bisa saling membangun dan mendukung satu sama lain. Kita bisa hidup dalam harmoni dan kesatuan, dan kita bisa melimpah dalam pengharapan. Jika kita memilih untuk hidup seperti Kristus. Sahabatku, di dalam komunitas kecil yang telah belajar hidup dalam harmoni dan kesatuan, Paulus melihat pertumbuhan iman dan kedewasaan di antara mereka. Ia merasa bangga dan bersyukur atas perkembangan yang terjadi. Namun,
Paulus juga menyadari bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam suratnya kepada mereka, Paulus menulis, "Aku sendiri, saudara-saudara, yakin bahwa kamu penuh kebaikan dan penuh segala pengetahuan dan mampu saling menasihati." Ia memberikan pujian kepada mereka atas kemajuan yang telah dicapai. Namun ia juga ingin mendorong mereka untuk terus tumbuh dan berkembang dalam iman dan pengetahuan mereka. Paulus menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk menjadi saksi Kristus yang kuat dan efektif. Ia mengingatkan mereka bahwa panggilan mereka bukan hanya untuk hidup dalam harmoni di antara sesama pengikut Kristus, tetapi juga untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang di sekeliling mereka yang belum mengenal Kristus. Paulus berkata, "Aku telah berani menulis kepada kamu dalam beberapa hal, supaya aku mengingatkan kamu, karena anugerah yang diberikan kepadaku oleh Allah." Ia merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan mereka akan tugas dan panggilan mereka sebagai pengikut Kristus. Paulus juga berbagi tentang pelayanan yang telah ia lakukan di berbagai tempat. Ia mengemukakan bahwa ia telah memberitakan Injil di daerah-daerah yang belum pernah didengar sebelumnya. Ia memiliki tekad yang kuat untuk tidak membangun di atas dasar orang lain, tetapi untuk membawa kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya memperhatikan sekeliling kita dan memiliki tekad yang kuat untuk menyebarkan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Kita tidak hanya dipanggil untuk hidup dalam harmoni di antara sesama pengikut Kristus, tetapi juga untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Kita dapat belajar dari sikap Paulus yang penuh semangat dan tekad untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Kita dapat memperhatikan sekeliling kita dan mencari kesempatan untuk berbagi kasih dan kebenaran Kristus kepada mereka yang belum mengenalnya. Semoga ini menginspirasi kita untuk terus tumbuh dalam iman dan pengetahuan kita, serta untuk memiliki semangat yang sama dengan Paulus dalam menyebarkan Injil kepada dunia di sekitar kita.